Saya sudah pernah ketemu saya belum? Sudah ya? Sudah, Bu, Iya, sudah. Bu. Sudah. Jadi artinya dulu sudah pernah punya proposal ya? Waktu dalam metode penelitian. Iya, Bu. Sudah, walaupun udah berubah, Bu. Ini nggak masalah berubah juga ya, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita kuliah awal. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti sudah punya proposal bisa langsung untuk presentasi gitu ya. Sekarang saya mau share screen dulu sebentar. Host, tolong host, saya mau izin share screen. Siapa ini? Pak? Ya, saya Bu. Sudah Bu, sudah diizinkan. Oke. Makasih Bu Nur. Oke. Oke, ya. Baik, sekarang kita masuk pada mata kuliah silabus penelitian. Bapak Ibu sudah punya proposal? Sudah. Siapa yang sudah? Yang sudah ASN? Nah, oke, 1. Terus 2. Siapa lagi? Yang lainnya belum? Oke, gitu. Oke, ya Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada mata kuliah desain ini sebenarnya adalah mata kuliah yang memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mulai dari membuat judul penelitian, menyusun proposal, sampai dengan mempresentasikan proposal. Mungkin membuat judul penelitian sampai menyusun proposal sudah waktu di mata kuliah Medlit. Nah, sekarang Bapak Ibu ada peraturan baru bahwa di semester 3 ini Bapak Ibu sudah bisa ujian proposal. Asal gitu ya. Nanti Bapak Ibu proposal sudah dipresentasikan, kemudian sudah memiliki pembimbing proposal belum Bapak Ibu? Belum Bu, baru mengajukan. Katanya minggu ini baru diumumkan. Nanti kalau sudah ada pembimbing, itu artinya makanya berlomba-lomba untuk tampil di desain mata kuliah supaya tampil. Bagi yang sudah tampil nanti bisa langsung bicara langsung dengan para pembimbing untuk melengkapi proposalnya. Dan di semester 3 ini juga Bapak Ibu bisa ujian proposal, jadi nggak usah nunggu semester 4. Ini tujuannya supaya Bapak Ibu bisa cepat lulus gitu. Jangan berlama-lama menjadi donatur di Pakuan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cepat lulus, cepat selesai, sehingga bisa nanti kalau berminat lagi untuk S3 bisa langsung S3 gitu ya di tahun depan. Amin. Nah, jadi sebenarnya ini kalau jadi nanti teknisnya di setiap pertemuan itu ada 2 mahasiswa maju gitu ya, 2 mahasiswa maju. Nah, kemudian nanti ini yang pertemuan kedua ketiga ini kalau sudah ada yang siap, saya lebih baik siap maju. Nanti materi sambil jalan saya jelaskan. Supaya kenapa saya harus lebih mengutamakannya akan tampil, supaya yang tampil itu segera berproses, setelah tampil langsung menghubungi para pembimbing, nanti lapor ke pembimbing, Pak dari mata kuliah ini saya dapat masukan ini supaya langsung dapat diproses ya, bisa cepat prosesnya gitu. Jadi ada dua materi, yaitu mengenai pertama pengantar mata kuliah hari ini, kemudian teknik penyusunan proposal penelitian dan teknik parafrase. Ini bisa sebenarnya opsional saja gitu ya. Kalau tidak ada yang tampil saya akan menjelaskan, tapi kalau sudah ada tampil nggak apa-apa itu dulu, karena saya harus mengutamakan yang tampil supaya bisa melanjutkan proposalnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memungkinkan setiap pertemuan ada 2 mahasiswa yang tampil gitu ya. Tapi karena ini pesertanya mahasiswanya 15 ya Bu Nur ya? Mahasiswanya 15, jadi mungkin kalaupun 1 orang pun tidak apa-apa. Jadi tapi kalau lebih aman lagi, semua cepat maju supaya nanti bisa cepat-cepat bimbingan dengan para pembimbing sehingga bisa ujian di semester 3. Nah, gitu. Bisa ujian di semester 3. Jadi ini adalah gambarannya, dan kemudian bentar, oke.
Kemudian saya ingin memperlihatkan contoh judul-judul penelitian yang judul-judul penelitian. Oke, bentar. Oh, sorry, bukan. Oke, bentar. Bentar, Bapak Ibu, saya itu dulu. Oke. Share screen lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi yang masih bingung dengan judul-judul penelitian, ini saya sampaikan beberapa contoh judul penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang kalau nanti Bapak Ibu akan membuat contoh penelitian survei. Penelitian survei dengan pendekatan korelasional, itu bisa judulnya hubungan antara misalnya komitmen organisasi dan kepribadian ini S1 dan S2 terhadap OCB di lingkungan guru swasta di Kota Depok. Nah, ini bisa dalam bentuk hubungan atau juga judulnya boleh dimulai sekarang itu banyak menggunakan peningkatan Y melalui X1 dan X2. Peningkatan efektivitas pembelajaran e-learning melalui penguatan X1 adalah pengetahuan ICT dan X2-nya adalah kepribadian. Jadi bisa berjudul seperti ini. Kalau penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif survei atau korelasi. Atau peningkatan OCB, ini Y-nya melalui penguatan keadilan organisasi dan kepuasan kerja, contohnya. Nah, sekali lagi kalau untuk Bapak Ibu masih ingat, kalau untuk S2, minimal ruang lingkupnya sekecamatan. Gitu. Peningkatan keinovatan guru melalui penguatan efikasi diri, kepemimpinan dan kepemimpinan visioner. Ini variabel Y-nya, ini variabel X-nya. Oke, nanti Bapak Ibu saya minta setelah saya memberikan contoh-contoh judul, Bapak Ibu harus semuanya menjelaskan judulnya, gitu ya. Judulnya masing-masing apa judulnya, gitu ya. Baik yang sudah punya proposal maupun yang belum, gitu. Karena saya ingin Bapak Ibu jangan sampai terlalu lama kebingungannya, gitu. Nanti ini contoh kalau penelitian survei. Nah, bagi yang mungkin ingin penelitiannya kualitatif, ini sudah ada beberapa contoh nih ya. Misalnya pertama, peran manajemen sekolah, manajemen kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan karakter. Nah, SMA Negeri Bali Mandara, misalnya ini contoh juga, ini S2 juga. Efektivitas manajemen sekolah adiwiyata mandiri nasional di SMP Negeri 1 Ciamas Kota Bogor. Karena ingat kita dalam penelitian kualitatif itu kita mengangkat suatu proses yang unik. Proses unik itu bisa seperti ini. Di SMA Negeri Bali Mandara itu adalah terkenal dengan pengembangan pendidikan karakter. Maka di sini peran manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter. Atau di sini kalau yang dua ini manajemen sekolah adiwiyata. Kalau yang ketiga ini di SMK di mana sudah menerapkan benar-benar kurikulum berbasis industri di SMK Mitra Industri. Atau lagi peran kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di SMA School of Universe Parung. Ada lagi manajemen kurikulum internasional baccalaureate IB Primary Years Program di Sekolah Mandadia Parung. Ini kalau judul penelitian kualitatif di mana kita mengangkat suatu keunikan yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Ini contoh penelitian. Jadi setelah ini semua wajib punya judul, nggak boleh berlama-lama gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya lagi, ini kalau tadi kuantitatif sudah, kualitatif sudah, sekarang contoh penelitian mixed method. Nah, mixed method itu ada mixed method yang sequential exploratory, ada yang mixed
method sequential explanatory. Misalnya judulnya ini yang 3 ini adalah yang mixed method sequential exploratory, analisis sequential exploratory kreativitas guru di Kecamatan Cibinong, Kota Bogor. Jadi kalau yang eksploratory kita cukup mengangkat satu variabel terikatnya saja, ya. Ada lagi analisis sequential exploratory keinovativan guru TK di Kecamatan Bogor Barat. Ada lagi analisis sequential exploratory komitmen terhadap organisasi guru TK swasta. Komitmen bagaimana komitmen terhadap organisasinya. Ada lagi kalau ini yang 3 ini adalah exploratory, yang 2 ini explanatory. Analisis sequential explanatory kreativitas guru ditinjau dari 2 variabel X. Organisasi pembelajar dan pemberdayaan. Jadi ini kalau yang explanatory kuanti dulu baru kuali. Ada lagi analisis sequential explanatory kinerja guru ditinjau dari kepemimpinan visioner kepala sekolah, teamwork dan kepribadian di Kota Tangerang misalnya. Ini adalah contoh-contoh judul yang mixed methods. Ada mixed method sequential exploratory, ada judul-judul yang mixed method sequential explanatory. Kemudian berikutnya, kalau judulnya evaluasi program, sudah mulai banyak nih Bapak Ibu, kakak-kakak kelas menggunakan penelitian evaluasi program. Contoh adalah evaluasi program kuliah kerja dalam negeri menggunakan model CIPP, konteks input proses produk, studi analisis pada Universitas Pertahanan di Sentul, Kabupaten Bogor misalnya ini. Atau evaluasi program layanan pendidikan non formal, standar kegiatan belajar menggunakan metode CIPP. Jadi kalau namanya evaluasi program, kita akan mengevaluasi suatu program yang dirasakan setelah berjalan beberapa tahun banyak masalah yang muncul, sehingga perlu dievaluasi. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini kalau judulnya R&D, pengembangan model manajemen pelatihan LC, Learning Cycle Based Experience, berbasis web menggunakan media flipbook untuk meningkatkan kompetensi profesional guru fisika. Jadi ini kita mengembangkan suatu model. Atau pengembangan model pelatihan pembelajaran STEM berbasis digital bagi guru biologi di Kota Bogor. Jadi Bapak Ibu, ini jenis-jenis penelitian yang bisa Bapak Ibu pilih. Satu lagi adalah penelitian eksperimen. Pengaruh model pelatihan dan teamwork terhadap kompetensi profesional guru IPA di Kota Bekasi. Lagi pengaruh model pelatihan dan learning organizational terhadap literasi digital guru matematika SMP negeri di Kota Bogor. Ini adalah contoh-contoh. Jadi banyak penelitian bisa di eksperimen, bisa R&D, bisa evaluasi program, bisa mixed method, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Silakan Bapak Ibu mau pilih. Nah, sekarang saya minta semuanya menulis judul. Menulis judul penelitian. Apapun yang Bapak ingin pilih, apakah kuantitatif, apakah korelasi, ataukah korelasi, ataukah survei, ataukah eksperimen, gitu. Silahkan. Supaya Bapak Ibu kalau sudah dipaksa sudah punya judul, nanti prosesnya itu akan lebih cepat gitu. Oke. Sampai gini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Mulai judul-judul ini. Silakan. Halo. Sudah paham? Bu, apa mau minta tolong dibuka yang mana? Silakan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta semua buat judul, nanti setiap orang harus menjelaskan judulnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan Bapak Ibu sekalian.
Ibu saya tanya Bu. Boleh silakan Pak Adi. Iya, jadi mengenai apa judul ini Bu kan diambil dari apa namanya bahan-bahan yang kita punya katanya 10 tahun terakhir ya Bu ya Itunya apa namanya? sumbernya. Sumbernya. Iya. Diutamakan sebutan usahakan 50 sampai 60% itu dari jurnal. Bukan dari 50. buku. Jadi separohnya dari buku, separohnya dari jurnal. Karena jurnal itu lebih update. Jurnal itu yang karena kalau kita buka jurnal kan cepat banget terbaru tuh gitu. Ada yang tahun 2020, malah ada, jurnal untuk tahun 2021 pun sudah ada gitu. Kalau untuk nyari definisi operasional itu kalau itu kebanyakan di buku Bu, cuman kebetulan saya mungkin kurang bagus nyarinya kali ya. Jadi gini Pak, sebentar dulu Pak, gini ya. Saya harus jelaskan dulu Bapak ya bahwa kalau definisi bukan apa dulu Pak, definisi konseptual itu nggak bisa nyari di mana-mana. Definisi konseptual itu Bapak Ibu mengambil dari teori-teori yang diambil, kan Bapak bisa ambil dari 7 atau 10 teori. Nah, Bapak Ibu mensintesis sendiri dengan bahasa sendiri dari rujukan teori-teori yang ada gitu. Bukan nggak nyari di mana-mana, jangan nyari di mana, tapi kalau yang namanya sintesis yang nanti akan dibentuk menjadi definisi konseptual itu kita merangkum dari teori-teori. Paham ya? Bukan, jangan nyari-nyari di mana. Nah, yang kita cari konsep-konsep teori itu dari jurnal, dari buku, bahwa yang dimaksud dengan komitmen adalah bla 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 itu dari buku, tapi itu belum menjadi sintesis kita. Nah, setelah kita kumpulkan dari 5 sampai 10, 7 sampai 10 teori, baru kita rangkum. Yang dimaksud dengan komitmen terhadap organisasi dalam penelitian ini adalah bla 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 gitu. Itu pakai bahasa kita, bukan bahasa dari teori. Paham Pak Andika? Kalau yang operasional gimana Bu? Nah kalau itu dulu ya. Iya, siap. Tolong ditulis semua Bapak Ibu semua tulis. Nah kalau definisi operasional isinya pertama yang misalnya komitmen terhadap organisasi adalah gitu ya di operasional. Sebutkan lagi definisi konseptualnya adalah keterikatan bla 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 bla. Jadi yang satu pertama menyebutkan lagi definisi konseptualnya, yang kedua ditambah indikator dengan indikator 1, 2, 3, 4, ditambah siapa yang menilai, misalnya kalau komitmen adalah yang dinilai oleh guru itu sendiri, kalau kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai oleh guru, misalnya, atau kinerja sekolah, kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah. Jadi jelaskan siapa yang menilai. Nomor 3 ya. Yang keempat, menggunakan instrumen apa? Apakah kuesioner kah atau tes? Pilihan jawabannya apa? Apakah selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah, atau sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Itu isi dari, jadi 5 poin ini isi dari definisi operasional. Namanya definisi operasional itu mengoperasionalkan definisi konsep sehingga nanti bisa dituangkan untuk menjadi data angka. Oh, caranya apa? Dengan jelaskan dulu yang namanya kinerja atau yang namanya kreativitas guru adalah bla bla bla. Dengan keduanya indikator apa? Yang dinilai oleh siapa? Apa kepala sekolah misalnya? Kemudian menggunakan instrumen apa? Oh, menggunakan instrumen kuesioner. Kalau kuesioner menggunakan skala apa? Skala rating kah atau skala Likert kah? Ada 6 Mas tadi lupa. Dan pilihan jawabannya apa? Jadi panjang itu kalau kita menjelaskan definisi operasional. Jadi setelah definisi konsep kita turunkan ke dalam definisi operasional. Gitu Pak Andika, paham Pak Andika? Paham Bu. Nah kalau misalnya kita baca beberapa jurnal dengan maaf Ibu, suara saya jelas kan Bu ya? Jelas Pak. Kalau kita baca beberapa jurnal, terus juga ada buku, nah kebanyakan misalnya kita baca yang terkait dengan mengarah ke indikator-indikator itu, kadang-kadang merujuk kepada buku-buku lama. Jadi mereka
merujuk kepada menurut siapa dalam buku tahun 1980 sekian dan sebagainya. Itu gimana, Bu? Boleh dipakai nggak? Begini, Pak. Kualitas suatu karya ilmiah itu tesis, entah itu jurnal, itu apabila salah satunya itu apabila sumber-sumber teorinya berasal dari sumber primer. Oh. Artinya dari misalnya menurut McClellan yang dimaksud dengan motivasi berprestasi adalah satu ini gitu. Jadi dari penilaian. Tapi kalau menurut McClellan dalam Suharsimi Arikunto, nah itu namanya sumber sekunder, itu tidak disarankan. Banyak bolehlah 1, 2, tapi jangan terlalu banyak. Karena sumber yang paling bagus adalah sumber primer. Paham, Pak Dika? Berarti sumber primernya harus yang tadi terbaru itu ya, Bu? Terbaru, betul, Bapak. Saya terbaru. Nah, yang penting lagi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ke jurnal, misalnya jurnal-jurnal Scopus dan jurnal internasional, apa semua jurnal juga sama, itu kan banyak lagi dia mensitasi dari orang lain. Betul kan, Bapak Ibu ya? Menurut ini gitu. Nah, kalau dari jurnal, Bapak Ibu pandai-pandainya mengambil teori yang benar-benar dari si pengarang jurnal. Itu dari mana? Boleh dari abstraknya, boleh dari pembahasan atau diskusnya, atau dari kesimpulannya. Karena kalau di badan jurnal kebanyakan dia menyitir lagi dari hasil penelitian yang lain gitu. Nah, makanya kalau mengambil suatu jurnal, bahwa itu benar-benar dari pendapatnya si penulis jurnal, lihat boleh di abstrak atau lihat di pembahasan atau discuss, atau lihat di conclusion-nya atau di kesimpulan. Gitu Pak Andika. Siap, Bu. Alhamdulillah. Ya, makasih, Bu. Ya. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ini Bu, menyambung Pak Andika, saya juga kesulitan Bu mencari artikel atau jurnal itu. Kualitasnya Bu, yang misalkan yang direkomendasikan seperti apa, kemudian tadi mungkin ada pencerahan sedikit dari Ibu terkait, yang boleh dikutip itu bagian abstrak atau hasil atau pembahasan gitu kan. Ya. Kalau bagian badan mah kan itu dia juga ngutip dari yang lain gitu kan Bu. Betul. Nah ini kalau yang rata-rata gitu jurnal yang didapat tuh malah yang Pak, kalau kalau jurnal yang luar negeri, Bapak paling gampang mencarinya di Science Direct. Itu kebanyakan jurnal-jurnal Elsevier itu yang bereputasi. Artinya jurnal-jurnal dengan reputasi, bisa itu Scopus, bisa itu Thomson & Thompson gitu. Jadi Bapak ketika di Google ketik dulu Science Direct. Kemudian diklik, itu kan akan keluar. Bapak mau kata kuncinya apa nih? Tulis. Kata kuncinya adalah misalnya creativity, teacher creativity gitu ya. Atau misalnya mau OCB, nah tulis OCB gitu ya. Nanti setelah itu diklik, akan keluar banyak tuh. Nah, cuman setelah keluar banyak itu ada yang bisa langsung di-download, ada yang tidak bisa langsung di-download, hanya ada abstraknya. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu klik itunya, URL-nya, alamatnya, kemudian disalin, kemudian ditempelkan, Bapak Ibu buka lagi Skyhub, SCI Hub, tempel di sana, nanti akan keluar artikel lengkap gitu. Jadi biasanya itu kalau yang di Science Direct itu kebanyakan mengambil dari jurnal Elsevier. Elsevier itu jurnal yang bereputasi. Nah, kalau mencari jurnal-jurnal yang nasional yang bagus, itu cari yang berlevel Sinta. Sinta itu kan ada levelnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Yang paling bagus Sinta 3, 2, 1 itu yang paling bagus. Jadi memang ada grade-nya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau jurnal yang bereputasi semua, itu biasanya kalau kita juga akan memasukkan ke jurnal yang bereputasi. Tapi kalau untuk disertasi atau tesis atau skripsi, boleh kita mengambil dari jurnal yang ada dulu aja. Buka Google, minta jurnal boleh. Gitu Pak. Sudah paham Pak? Kayaknya harus praktek ya Bu ya. Iya, nanti kapan-kapan kita praktek ya. Nah, nanti kita praktek ya nanti ya, oke. Sama sambil kan kita kayak ngambil tadi kayak kata Pak Andika gitu kan.
kita ngambil dari beberapa teori atau kesimpulan, kan kadang ada yang beda-beda tuh cara mensintesiskannya bagaimana gitu, terus cara ngerubah jadi indikatornya bagaimana, itu masih Kalau gini Pak, gini ya. Jadi gini, yang kita cari dari suatu sumber, itu buku atau textbook atau dalam jurnal, itu adalah konsep dasar mengenai variabel yang kita cari. Entah itu komitmen kah, entah itu motivasi berprestasi, atau organization climate, atau iklim organisasi, atau apapun. Nah, kita tulis aja semua Pak. Menurut si A yang namanya iklim organisasi adalah apa, menurut B kita catat tuh semua. Itu, dan jangan berharap kita justru sudah dapat indikator, belum dapat indikator Pak di situ Pak. Kita yang buat indikatornya. Jadi setelah kita kumpulkan misalnya menurut 10 teori, menurut A, B, C, D sampai semuanya. Nah, kemudian dari 10 teori itu kita ambil kata kunci pentingnya nih apa nih, bahwa kita menganut mana nih, menurut A, menurut C, menurut D kayaknya sejalan dengan penelitian kita. Jadi boleh kita nanti rangkum nih dari teorinya A, C, D itu kita rangkum, oh yang dimaksud dengan iklim organisasi adalah bla bla bla. Itu kita mengambil menyomot-nyomot dari teori yang kita ambil. Itu mencari sintesis. Kalau mencari indikator, kalau indikator itu dari masing-masing teori yang kita ambil itu cari keywordnya, kata kuncinya. Oh misalnya iklim organisasi dari sini kata kuncinya komunikasi interaktif. Di sini kepercayaan, di sini tanggung jawab. Nah kita ambil tuh. Nah itu baru menjadi kata kunci. Nah, dari kata kunci ini pilihlah minimal 5 atau 6 untuk menjadi indikator gitu. Jadi menjadi indikator gitu. Paham? Gitu. Ada Pak, gimana Pak? Paham Pak? harus lihat contoh kayaknya. Iya gitu. Jadi tidak semuanya, jadi yang sekali lagi kalau nanti kita kalau memang itu kita contoh minggu depan ya Pak ya, saya ambil contoh beberapa teori bagaimana kita membuat dalam bentuk sintesis sampai indikator gitu ya. Boleh nanti kita minggu depan Pak kita latihan, boleh Pak. Catat dulu nih Pak. Minggu depan latihan membuat sintesis indikator ya Pak. Iya Bu, iya. Apalagi Pak mau pesanannya Pak. Nah, sintesis dan indikator. Oh mencari jurnal ya Pak ya? Iya, Bu. Mencari sumber jurnal. Oke, apalagi? Nah. Halo, yang lainnya mana suaranya? Ini apa karena udah lelah dari pagi atau karena ngantuk atau gimana ceritanya nih? Menyimak Bu, menyimak. Menyimak. Oke, semangat ya. Oke, Mas ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu saya mau tanya Bu. Bagaimana Bu? Itu mengenai referensi Bu. Aturannya berapa Bu? 100 referensi begitu Bu? 100. Siapa bilang 100? Minimal setiap variabel untuk penilaian kuantitatif itu antara 7 sampai dengan 10 teori. Satu variabel kalau kita punya 3 ya 7 atau 10 kali 3 gitu. Itu gitu minimal. Kalau untuk kualitatif dari masing-masing subfokusnya gitu. 7 atau 10 gitu. Oh, tidak ada ketentuan khusus minimal berapa gitu Bu? Enggak ya? Ada ketentuannya minimal 7 atau 10 per variabel. Untuk yang kualitatif itu per fokus. Kalau kita fokus saja. Iya, fokus. Iya, betul gitu. Supaya fokus dan subfokus kita itu ajak gitu. Bu. Ya. Ya Bu. Silakan. Saya Bu Wahyu Aryani Bu mau mencoba bertanya. Boleh Bu Wahyu. Ya. Ini maaf Ibu, saya sudah membuat judul ya. Tapi kok sepertinya saya
nggak pede Bu, apakah betul, apakah tidak. Boleh. Coba Oh, kita Ibu sebutkan dulu. Kalau agak Iya. bingung, boleh Ibu tulis Bu, nanti di-share juga boleh gitu. Iya. Mau dibacakan aja Bu? Dibacakan aja judulnya dulu ya Bu. Ya, boleh ya. Hubungan antara budaya organisasi dan keinovatifan dengan kinerja studi empirik pada guru MI. Guru MI di saya Bu, Madrasah Ibtidaiyah, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten. Hubungan antara budaya organisasi Dan keinovatifan dengan kinerja. kinerja studi empirik, Kinerja guru Bu ya. ya kinerja pada guru Madrasah Ibtidaiyah Oke. di Kecamatan Cijeruk. Oke. Udah bagus Bu. Budaya dan keinovatifan dengan kinerja bagus Bu, udah. Udah Bu. Udah oke. Oh, Masya Allah. Jadi ini udah bisa jadi judul saya Bu. Boleh. Alhamdulillah. Hubungan Aduh, antara Masya Allah. organisasi Iya, dan Bu. keinovatifan dengan kinerja boleh. Nah, Mm-mm. nanti Ibu judulnya ini tergantung Bu, nanti kalau Ibu punya pembimbing ya boleh seperti ini. Kalau secara metodologi judulnya boleh. Tapi mungkin ada lagi, karena mah lagi trennya pakai peningkatan Y, peningkatan kinerja melalui penguatan budaya organisasi dan keinovatifan itu juga boleh. Gitu. Tapi saya tetap pada judul ini nggak bisa kan Bu ya? Nggak apa-apa Bu? Bisa, tinggal Ya. Ibu mencari masing-masing, bisa mencari masing-masing apa namanya teorinya untuk masing-masing variabel tentang kinerja, tentang keinovatifan, tentang budaya organisasi. Budaya organisasi. Oh iya. Ya. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi sekarang kalau udah jelas begini kan saya sedang Sudah mulai. Masya Allah berusaha gitu Bu bab Ya, 1. oke. Berarti udah siap bab 1 insya Allah ya Bu. Bu, bisa Bu dalam bentuk hubungan seperti ini atau dalam peningkatan ya Bu ya, peningkatan Y seperti ini contoh di sini, peningkatan Y melalui penguatan X1 dan X2. Oh ini ya Bu ya, peningkatan efektivitas pembelajaran. Atau itu yang kedua juga, jadi baru di bawahnya ada subjudul yang studi korelasional dan analisis teorem di SMP, misalnya tadi di Kecamatan Nanah gitu. Oh gitu. Saya ingin fokus kepada tempat ngajar saya aja Bu, karena saya ngajarnya di Madrasah Ibtidaiyah ya Bu ya. Boleh sekecamatan. Jadi Ibu sekali lagi judulnya Bu, hubungan antara budaya organisasi dan keinovatifan dengan kinerja pada guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Cocok ya Bu ya, insya Allah. Ntar dulu, kesana dulu. Bu, guru di Ibtidaiyah itu guru negeri apa swasta Bu? Swasta Bu. Ada Semuanya. Ada berapa itu Bu? Ada berapa sekolah Bu? Satu kecamatan itu Bu? Kalau satu kecamatan itu kira-kira ada 15-an mungkin Bu. Sekitar 15. Gurunya ada di atas 150 nggak Bu? Seluruhnya? Dari 15. Kalau mencapai 100 mungkin belum Bu, belum ada. Wah, itu keusahakan Bu, karena populasi awal itu harus di atas 100 Bu. Oh, gitu ya Bu? Iya. Gitu. Karena kalau di bawah 100 nanti belum kita ngambil 30 untuk uji coba instrumen. Jadi harus di atas 100, minimal 150 lah gitu. Populasi ya Bu ya gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, jadi ini kalau dengan keadaan kenyataan yang ada belum bisa ya Bu ya? Belum mencapai 100 belum bisa? Belum. Coba Bu, itu kan kalau Ibtidaiyah itu SD ya Bu ya? SD betul. SD. Kalau untuk tingkat sanawiyahnya sama juga sedikit ya Bu ya? Sanawiyahnya ada sedikit juga karena kenapa saya memilih MI karena memang tugas saya sehari-hari di MI. Kalau itu Bu, Ibu menggunakan kan selain tingkat kecamatan ada lagi mungkin tingkat wilayah, ada nggak Bu tingkat wilayah Bu? Tingkat wilayah. Jadi agak kita perluas. Gitu. Oh gitu. Tingkat Kota Bogor maksud Ibu gitu. Ini kan saya wilayah Kabupaten Bogor ya Bu ya. Kalau kabupaten Bu itu bisa kecamatan, bisa wilayah Kabupaten Bogor wilayah utara saja, atau wilayah timur saja. Gitu. Itu untuk memperluas populasi Bu. Oh gitu. Jadi bisa tetap di Madrasah Ibtidaiyah, tapi di jangkauannya tidak dari satu kecamatan, tapi satu wilayah, mungkin satu wilayah itu ada 2. Kalau satu wilayah sih kayaknya bisa Bu 100 ya Bu ya. Aman. Oke, boleh. Aman. Nah, jadi insya Allah judul saya lanjut ya Bu ya. Insya Allah Bu, mangga Bu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Adani, mangga yang lainnya silakan.
Oke, silakan yang lainnya. Ibu, mohon izin bertanya, Bu, untuk ini, Bu, untuk tadi yang berkaitan dengan jumlah sekolah dan atau jumlah yang responden yang akan kita teliti tadi minimal 150 ya, Bu ya? Ya, karena kalau terlalu sedikit kita kesulitan, Pak, karena kita juga harus men-spare dari populasi itu minimal 30 untuk sampel uji coba instrumen. Ya. Untuk ini berarti itu yang seperti Ibu tadi sampaikan minimal 150 itu udah bisa gitu, Bu? Bisa, 150 ke atas ya, Bu ya? Bisa. Gitu. Baik, Bu, makasih, Bu. Ini untuk memastikan nanti untuk pra penelitiannya ya. Iya, jadi supaya ada gambar dari awal, jangan sampai dulu udah bagus ternyata tadi populasinya kurang nih gimana kan sampai kita bingung gitu ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Ya, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Mangga, silakan yang lain lagi. Ibu, saya Ibu. Silakan, mangga. Saya kan insya Allah judulnya evaluasi program, Bu. Evaluasi program siswa inklusif pada sekolah negeri di Kota Bogor. Ya. Nah, ini yang tadi kan guru-guru populasinya. Kalau berdasarkan judul saya, berarti itu siswa inklusifnya, Bu, yang ada di sekolah negeri. Bukan, itu Bu. Populasinya. Pelan-pelan, Bu. Ibu, coba juga ungkapkan lagi, Bu, judulnya apa, Bu? Evaluasi program siswa inklusif pada sekolah negeri di Kota Bogor. Bukan siswa inklusif, Bu. Evaluasi program inklusi di sekolah di SD apa SMP SMA, Bu? SMP, Bu, SMP negeri. Bukannya siswa inklusi di program evaluasi program inklusi pada SMP negeri di Kota Bogor. Gitu ya. Nah, itu pendekatannya bukan pendekatan kuantitatif, jadi tidak ada populasi, tidak ada sampel. Penelitian itu adalah penelitian evaluasi program. Nah, penelitian evaluasi program itu tadi kita menggunakan konteks seperti ini, Bu, konteks, input, proses, produk. Itu dari masing-masing fokus konteks proses ini kita kembangkan data wawancara, data observasi, dan data dokumen. Karena pada sejatinya evaluasi program itu dasar filosofinya adalah penelitian kualitatif. Jadi, karena kita lihat nih, kalau konteks, kira-kira siapa yang membuat kebijakan tentang inklusi ya, kita nggak bisa ke sekolah nih. Untuk konteks kita nanya ke dinas, bagaimana penyusunan program inklusi di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor misalnya. Nah, kemudian, berikutnya lagi input proses. Kalau dari input itu kita baru tanya ke sekolah, dari kepala sekolahnya, dari wakil kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, untuk menanyakan bagaimana kesiapan SDM-nya, sarana prasarananya, kurikulumnya, dan lain-lainnya. Itu input. Kemudian proses juga bagaimana pelaksanaannya dan produknya apa gitu. Jadi itu dasarnya adalah kualitatif. Kita bisa melakukan wawancara, pengumpulan dokumen dan observasi sesuai dengan fokusnya, fokus konteks, input, proses, produk. Gitu, Bu Evi. Iya, Bu. Baik. Jangan khawatir. Populasinya apa di sini? Evaluasi program itu bukan kuantitatif. Yang tadi ada populasi sampel itu adalah kuantitatif. Oh iya. Berarti ini masuknya ke kualitatif ya, Bu ya? Ya, betul. Terima kasih. Evaluasi program. Baik, terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Yang lagi silakan. Coba yang lainnya judulnya dong, semuanya punya judul. Silakan sampaikan. Ibu, saya. Boleh, silakan. Kebetulan saya sudah menyampaikan ini ke dosen pembimbing saya, tapi belum ada balasan dari beliau. Jadi judulnya itu adalah peningkatan komitmen profesional guru melalui penguatan efikasi diri dan pemberdayaan. Ya. Apakah itu sudah sesuai, Bu, atau belum? Kalau menurut saya sudah bagus. Jadi Y-nya adalah kompetensi profesional ya, Bu ya? Ya, komitmen profesional guru. Komitmen. Kemudian X1-nya tadi apa, Bu? Penguatan efikasi diri. Efikasi diri. X2-nya pemberdayaan. Empowering. Udah bagus, Bu.
Jadi komitmen profesional, kemudian S1-nya adalah Efikasi diri. Jadi S2-nya ada pemberdayaan. Iya. Ini pada guru apa, Bu? Pada guru SMK di Kecamatan Cibinong, Bu, guru SMK negeri apa swasta? swasta. Guru SMK negeri, guru SMK swasta. Guru SMK swasta. Bu ya, punten ya Bu. Ya. Kalau guru SMK swasta itu harus jelas apakah GTT, guru tetap yayasan, GTY atau GTT. Nah, Oh, harus dijelaskan ya, Bu. coba Ibu lihat dulu lebih banyak yang GTT-nya atau GTY-nya, Bu. Lebih banyak GTT-nya, Bu. GTT. Jadi pada guru tidak tetap SMK SMK swasta di Kecamatan Cibinong. Gitu. Nanti Ibu data dulu datanya, Bu. Ada di atas 150 nggak nih? Ada 200 lebih, Bu. GTT-nya? Iya. Oke, aman itu, Bu. Lanjut, Bu. Bagus itu. Ya, baik, Bu. Harusnya pembimbingnya juga langsung ACC kok itu judulnya. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya lagi, silakan. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Mangga, Pak. Saya punya judul ini, Bu, peningkatan kualitas layanan guru melalui peningkatan lingkungan kerja dan kepemimpinan melayani kepala sekolah. Kualitas itu apa? Itu Y-nya adalah kualitas layanan. Y-nya kualitas layanan, X1-nya itu lingkungan kerja ya, Bu ya. Dan X2-nya kepemimpinan melayani. Nah, ini tuh udah saya ajukan, Bu, ke dosen akademik saya. Namun beliau meminta untuk dirubah, Bu. Jadi kalau yang ini menurut Ibu udah bagus apa belum ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih aman sih, Pak, secara metodologi Aman ya, loh, Bu ya. Iya, cuman dosen akademik saya meminta untuk merubahnya jadi peningkatan kualitas layanan guru melalui penguatan kepemimpinan melayani kerja, sekolah dan teamwork. Gimana, Pak? Peningkatan kualitas layanan guru melalui penguatan kepemimpinan melayani kerja sekolah, kepala sekolah. Maaf, Pak. Kalau kepemimpinan melayani pakai kerja lagi, kepemimpinan melayani servant leadership gitu. Kalau nggak pakai kerja lagi, Pak. Oh, ya. Ya, dan kepemimpinan melayani ini kepala sekolah dan teamwork. Ya. Jadi yang diganti lingkungan kerja ya. Lingkungan kerjanya. Ya, itu dua-duanya sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak masalah ya, Bu ya. Pemilihnya PA-nya siapa, Pak? Siapa, Bu? PA-nya siapa? Dokter Eka. Oh, gitu. Nggak masalah sih. Jadi kalau nggak masalah ya, Bu ya. Jadi kalau mau di teamwork, jadi kualitas layanan, kemudian teamwork, sama kepemimpinan melayani gitu. Iya, Bu. Kalau populasi sampelnya kan saya tuh ngambil dari 237 guru ya. 237. Pak, guru apa nih, Pak? Guru SD. Kualitas layanan guru SD. ASN. Enggak, Bu. Guru apa? Guru sekolah dasar. Ya kan ada pegawai negeri, ada yang PNS atau ada yang non PNS. GTT. Iya. Jadi pada guru tidak tetap atau GTY. GTY apa GTT? Ini Bapak ambilnya jadi dari SD swasta ya, Pak? Bukan, Bu. Negeri, Bu. SD negeri, tapi yang diambil adalah guru non PNS. Guru jadi non PNS kan ada tetapkan, Pak. GTT kan, Pak? Oh iya, GTT. Itu GTT-nya ada apa namanya di atas 150 nggak, Pak? Kalau total kan di sini tuh ini ada 22 sekolah ya, Bu ya? Ya. Total gurunya itu ada 237. Wow. Itu semua GTT, non ASN, non pegawai negeri, Pak. Non. Iya, Bu. 200 apa, Pak? 237. Aman, Pak? Aman, Bu ya? Aman. Oh, itu. Jadi harusnya populasinya adalah guru tidak tetap SD negeri tidak tetap. Di kecamatan mana, Pak? Cidahu. Pak Bumi. Guru tidak tetap berarti ya, Bu ya? Iya, karena yang Bapak pilih bukan yang PNS gitu. Iya, Bu. Jadi lingkungan kerja diganti dari timur nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Mangga. Yang lainnya silakan. Bu, sekali lagi Bu, mohon izin tadi berkaitan populasi. Kebetulan saya itu mengambil Kecamatan Cibinong, Ibu, SMP Negeri Kecamatan Cibinong. Cuma memang saya belum detek apakah dari jumlah guru, saya sudah mendapatkan data gurunya dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Dan itu saya lihat itu memang ada 167 Bu totalnya, Bu.
Hanya saja apakah 167 ini sudah ASN semua atau belum? Apakah ini berpengaruh, Bu? Berpengaruh Pak, karena antara Berpengaruh, Bu, ya? ASN dengan yang dulu tidak tetap beda banget itunya kan Pak, beda Oh. sekali apa namanya kesejahteraannya dan segala macam. Jadi harus bedakan supaya menjaga homogenitas dari sampel kita, upayakan yang sehomogen mungkin gitu. Gitu ya, Bu ya. Ya, coba Bapak buka lagi kan ada kan di Dapodik Pak, berapa yang tetap, yang ASN, berapa yang tidak tetap kan ada situ Pak. Ya, siap Bu. Ya, makasih Bu. Enggak, terima kasih Pak sama-sama. Silakan yang berikutnya lagi. Saya Bu, Oke, silakan Bu. saya ini judulnya masih yang dulu waktu kuliah Ibu Bu, cuma saya sempurnakan sedikit Ya. tentang ini judulnya manajemen program gerakan literasi sekolah di SMP Bina Insani Kota Bogor Bu. Kualitatif ya Bu ya? Ya, Kualitatif, ya. ini kualitatif ya. Kebetulan sudah saya ajukan untuk yang bab 1 Bu. Ya. Kata Pak dosen pembimbing suruh lanjut begitu Bu. Iya bagus, sudah ada tuh bagus. Jadi apa judulnya apa Bu? Manajemen program gerakan literasi sekolah di SMP Bina Insani Kota Bogor. Bagus, lanjut Bu. Iya. Terima kasih. Kenapa Ibu milih Bina Insani Bu? Kebetulan kan waktu itu ada informasi dari Ibu untuk yang kualitatif kan minimal harus punya penghargaan tingkat provinsi ya Bu ya. Nah kebetulan SMP Bina Insani ini tahun 2017 tuh pernah mendapatkan juara 1 sekolah inspiratif Bu se-Jawa Barat Bu. Oh iya, boleh ya kita, oke. Iya. Dan manajemen literasi jalan nggak Bu? Manajemen sekolah untuk literasi jalan? Iya. Oke, bagus sudah, boleh Bu, silakan Bu. Iya Bu. Oke, baik berikutnya lagi. Ibu saya mau coba Ibu. Oke, ya Pak ya. Untuk judulnya kemarin sudah di ACC sama pembimbing akademik. Ada ini sih ada perbaikan. Yang tadinya peningkatan di awal itu menjadi di akhir. Jadi untuk judul yang sudah di ACC itu penguatan budaya organisasi, kepemimpinan melayani, dan literasi teknologi untuk peningkatan produktivitas kerja Ibu. Itu yang di ACC pembimbing. Jadi Y-nya apa Pak? Produktivitas kerja Bu. Produktivitas kerja. X1-nya? Budaya organisasi. X2-nya kepemimpinan melayani. Dan X3-nya literasi teknologi. Oke, X3 ya Pak ya, literasi teknologi. Oke. Ini Bu mau tanya ini Bu, untuk salah satunya di bab 2 ada kerangka berpikir Ibu ya? Ya. Boleh minta ini Bu penjelasannya untuk isinya, kemudian langkah-langkah pembuat. Oke, baik Pak, sebentar dulu Pak. Karena Bapak ini penelitiannya 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas ya Pak ya. Dimulai dulu bahwa nanti ada minimal 7 masalah penelitian. X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dan X2 dengan Y, X2 dan S3 dengan Y, X1 dan S3 dengan Y, S1, X2, X3 dengan Y. Jadi ada 7 masalah penelitian. Nah, karena 7 masalah penelitian, nanti ada 7 tujuan penelitian, ada 7 juga kerangka berpikir, ada 7 juga hipotesis. Ya Pak ya. Namanya kerangka berpikir itu adalah, kalau Anda pertama perhatikan, proses berpikir atau proses rasional kita menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Caranya bagaimana gitu ya Pak ya? Misalnya untuk yang pertama ya Pak ya. Yang pertama itu hubungan antara X1 dengan Y. Jadi Bapak X1-nya adalah budaya organisasi, Y-nya itu adalah kualitas layanan ya Pak? Kepemimpinan melayani Bu X2-nya. Enggak, Y-nya produktivitas. Y-nya produktivitas kerja. Oke. Nah, ketika membuat kerangka berpikir hubungan antara budaya organisasi dengan produktivitas kerja, cara yang pertama Bapak ambil ini minimal dibuat 3 atau 4 alinea, minimal ya Pak ya. Alinea pertama, Bapak menjelaskan apa itu X1. Bapak jelaskan sintesisnya apa dan indikatornya apa. Paham ya Pak? Oke.
Kemudian di alinea kedua, Bapak menjelaskan tentang Y. Sama, sintesisnya apa, indikatornya apa. Nah, kemudian di alinea 3 itu Bapak mengaitkan antara X1 dengan Y. Caranya gimana ya mengait-ngaitkannya ya? Nah, Bapak di yang X1 jelaskan apa indikatornya, Bapak jabarkan. Oh, indikator X1 itu ada 1, 2, 3, 4 misalnya, Pak ya. Nah, kemudian Bapak jabarkan juga untuk Y itu indikatornya apa? Salah satu ini A, B, C, D misalnya. Nah, Bapak kemudian lihat di antara indikator-indikator ini pasti ada yang saling berkepentingan. Oh, ternyata indikator dari budaya ini sangat mempengaruhi indikator B pada produktivitas. Bapak jelaskan bahwa nanti indikator 3 pada budaya akan berpengaruh pada A, indikator pada produktivitas misalnya. Itu jelaskan Bapak. Jadi menjelaskan keterkaitan antar indikator. Nah, sehingga nanti dari hasil yang alinea 3 ini, sehingga karena banyak keterkaitan antar indikator itu, dengan demikian diduga terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan produktivitas kerja. Terdapat hubungan positif gitu. Di sini artinya Bapak mencoba secara rasional mengaitkan antar variabel. Caranya gimana? Kaitkan indikator-indikatornya, itu paling gampang. Bahwa untuk indikator A pada produktivitas membutuhkan ini, untuk indikatornya membutuhkan ini. Nah, itu. Nah, karena banyak keterkaitan itu, maka diduga terdapat hubungan positif. Jadi Bapak harus pikir, yakin nih benar semuanya Bapak Ibu, kerangka berpikir itu bertujuan untuk melahirkan hipotesis. Sehingga setiap akhir dari kerangka berpikir, dengan demikian diduga terdapat hubungan positif antara X1 dengan Y. Yang berikutnya, dengan demikian diduga terdapat hubungan positif antara X2 dan seterusnya. Paham, Pak? Iya, Ibu, paham. Pak pembimbingnya siapa, Pak? Prof. Warto, Ibu. Oh, jadi diminta 3 variabel X-nya ya, Pak ya? Iya, kemarin 2 terus diminta tambah 1, Bu. Oke, nggak masalah gitu ya. Ini Bu, tadi yang terkait 7 berarti tujuan penelitiannya juga ada 7 poin gitu ya, Bu? Masalah penelitiannya 7, kemudian tujuannya juga ada 7, kemudian angka berpikirnya 7, kemudian hipotesisnya juga ada 7, kemudian analisisnya juga 7, kesimpulannya juga 7. Biasanya itu jujur saja kalau yang S-nya 3 itu bisa untuk S3 gitu. Tapi mungkin Prof. Warto percaya Bapak sanggup gitu. Ya, gitu Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Bu, Ibu nih mau tanya dulu judul tesis saya. Judulnya, tadi sih kayaknya banyak yang melayani juga. Peningkatan komitmen terhadap profesi melalui penguatan kualitas kehidupan kerja dan kepemimpinan melayani. Komitmen terhadap profesi melalui kualitas dan kepemimpinan melayani. Jadi Y-nya adalah komitmen terhadap profesi. Ya, Y-nya. X1-nya adalah penguatan kehidupan kerja. Y-nya adalah kepemimpinan melayani. Oh, bisa, Bu. Pada guru tidak tetap Kecamatan Bojonggede. SD, SMP, SMA. SMP, Bu. SMP swasta ya, Bu ya? Iya, swasta. Banyak ada berapa? SMP swasta itu se-Bojonggede 35 sekolah, Bu. Terus jadi guru tidak tetapnya ada berapa? Hampir 250-an. PTT-nya Ibu ya? Ya, guru. Aman. Oke, lanjut Bu. Ya, makasih Bu. Oke.
Silakan yang mau lagi judulnya. Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Ini judul saya mengenai pengaruh Pak, suaranya pengaruh. Bentar, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Bentar. Lagi suaranya Pak tadi agak terputus-putus. Ya. Judul proposal tesis saya adalah pengaruh kemampuan melayani dan manajemen berbasis sekolah terhadap motivasi kerja guru tidak tetap. Apa, Pak? Pelan-pelan. X1-nya Pak tadi, X1-nya Pak? X1-nya kepemimpinan melayani dan manajemen berbasis sekolah terhadap motivasi kerja guru tidak tetap. Oke, Pak. Oke. MTS di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Oke, Pak. Ini Pak, ini Bapak pelan-pelan ya Pak ya. Pertama, motivasi kerja itu tidak untuk variabel Y. Jadi jangan situ Pak ya. Nah, kemudian manajemen berbasis MBS itu bukan variabel, Pak. Kalau efektivitas MBS boleh jadi variabel, tapi teorinya teori efektivitas. Gitu. MBS itu bukan variabel, karena yang namanya variabel itu adalah karakteristik dari suatu populasi yang memiliki rentang nilai dan dapat diukur. Kok MBS nggak punya rentang nilai gitu. Jadi ada dua nih variabel yang harus Bapak tinjau ulang, variabel X2-nya dan variabel Y-nya. Motivasi itu tidak untuk variabel Y. Biasanya yaitu komitmen terhadap profesi, komitmen terhadap organisasi, kreativitas, keinovatifan, kemudian kepuasan kerja, itu biasanya menjadi variabel Y gitu. Produktivitas kerja, efektivitas kerja juga itu variabelnya. Tolong Pak variabel X2 dan Y-nya diperbaiki. Oke, tim. Nanti kalau Bapak sudah perbaiki, Bapak angkat tangan lagi Pak. Jadi biar cepat Bapak langsung bisa bekerja gitu. Iya, baik. Mangga yang lainnya lagi, silakan. Boleh silakan. Judul proposal saya hubungan antara Kalau gitu saya matikan dulu aja ininya Pak. Sebentar, share-nya kita stop dulu supaya kita bisa. Oke, bentar ya Pak ya. Oke. Iya. Ya. Jadi judul proposalnya hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri Sekota Sukabumi. Pelan-pelan Pak. X1-nya apa Pak? Kepemimpinan kepala sekolah. X2-nya? Budaya organisasi sekolah. Terus Y-nya? Kinerja guru. Nah, Pak Punten Pak, ini ada dua variabel yang harus Bapak perbaiki. Kayaknya untuk kinerja guru, upayakan sekarang untuk S2, karena udah jenuh gitu ya Pak ya, mungkin harus diperbaiki. Bapak mungkin supaya pengganti kinerja guru, gantinya dengan efektivitas kerja guru Pak. Itu bisa efektivitas kerja guru. Nah, kemudian kepemimpinan itu harus diwujudkan. Tapi Bapak saya lihat di kepemimpinan dan budaya organisasi itu banyak banget Pak. Cari hal-hal yang baru Pak. Misalnya Pak, jadi misalnya kepemimpinan itu diganti dengan organisasi pembelajar, learning organization. Gitu. Misalnya ya Pak ya. Kemudian untuk X2-nya jangan budaya lagi. Budaya kepemimpinan udah banyak banget di kelas ini nih. Kita cari yang lain lagi Pak, yang baru lagi. Learning organization, kemudian misalnya X2-nya pemberdayaan juga boleh gitu. Pemberdayaan gitu, atau efikasi atau trust juga boleh, trust atau kepercayaan. Nah, jadi relatif baru-baru nih Pak variabelnya. Budaya organisasi, kepemimpinan Melayu banyak banget, saya dengar tadi ini banyak banget nih. Nah, nanti takutnya langsung diganti oleh pembimbing akademis itu karena udah terlalu sering gitu. Ya Pak ya, kalau menurut saya sih X1-nya diganti dengan LO, Learning Organization atau organisasi pembelajar. X2-nya diganti kalau tidak pemberdayaan atau kepercayaan atau trust. Gitu. Jadi keren tuh Pak. Y-nya efektivitas kerja. Jadi hubungan atau
hubungan siap, Bu. antara organisasi pembelajar dan kepercayaan dengan efektivitas kerja guru. Wah, bagus itu, Pak. Yap. Nanti saya Oke, Pak Radi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya silakan. Saya, Bu. Oh, boleh Bu Ani, mangga. Ibu, untuk judul saya itu sebetulnya masih yang lama waktu kuliah sama Ibu semester kemarin. Peningkatan OCB melalui kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kepuasan kerja pada guru tetap Yayasan SMA di Kabupaten Bogor. Hanya saja untuk ini kan variabel Y-nya OCB, Bu. Nah, untuk variabel X-nya itu saya pengen ganti gitu, Bu. Terutama yang kepuasan kerja, Bu. Ya, kalau kepuasan kerjanya diganti kepribadian bagaimana, Ibu? OCB dengan kepribadian itu agak tumpang tindih juga, akan deket banget, Bu. Oh, begitu, Bu. Ya, kan perilaku melayani itu karena kepribadiannya seperti itu, Bu. Kalau menurut saya OCB itu mungkin bisa dilihat karena dia punya kepercayaan lebih terhadap pimpinan atau terhadap organisasi. Jadi gantinya kepercayaan atau trust, Bu. Kepercayaan gimana? Trust ya? Kepercayaan apa itu? Ya, kepercayaan guru terhadap sekolah gitu. Oh. Trust. Gitu. Dalam bahasa Indonesianya kepercayaan guru gitu, Bu? Kepercayaan aja. Kepercayaan aja. Oh, ya. Gitu. Jadi Ibu cari teori tentang kepercayaan atau trust gitu. Oh, gitu. Kalau untuk kepemimpinan transformasionalnya bagaimana, Ibu? Nggak masalah sih, Bu. Jadi satu ini variabelnya agak lama, tapi yang trust ini baru, OCB juga relatif baru, jadi nggak masalah. Ibu kalau bedanya dengan, iya, apa, Bu? Jadi, halo ya. Jadi Bu, jadi variabel X1-nya adalah kepemimpinan transformasional. Ini walaupun banyak tapi masih aman. Kemudian trust itu relatif agak baru. Kemudian sama OCB itu kan keinginan untuk berperilaku lebih daripada apa yang ditugaskan gitu kan, jadi bisa bagus itu. Baik, Ibu. Ibu punten satu lagi. Kalau saya tertarik yang Ibu share screen ada kepemimpinan visioner kepala sekolah gitu, Bu. Itu kayaknya menarik juga gitu. Menurut Ibu gimana, Bu? Bagusnya yang mana? Boleh sih jadi OCB, tapi coba Bu, keterkaitan antara kan gini, kita harus OCB itu kan supaya gurunya mempunyai perilaku lebih gitu ya, Bu ya. Tapi apakah itu dipengaruhi oleh kepemimpinan visioner? Biasanya kalau pemimpinan visioner itu berkaitannya dengan kreativitas, kaitannya dengan keinovatifan. Jadi di mana kepala sekolah itu berpikir jauh ke depan gitu. Ini kalau pemimpinan memiliki jauh ke depan itu biasanya ya gurunya harus kreatif, harus efektif kerjanya, harus inovatif gitu. Gitu. Ya. Jadi lebih cocok kepemimpinan transformasional aja ya, Bu? Iya, kalau untuk ini karena ini OCB judul akhirnya gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Mangga. Ya. Tadi kayaknya Bu Nur mau bicara. Iya Bu, saya belum, Bu. Ibu, sebenarnya judul saya pun yang kemarin proposal yang di mata kuliah ya, dan itu sudah dibimbingkan ke PA saya, ke Pak Bibin, dan disuruh lanjut, Bu, gitu. Oh iya, aman. Ya. Apa tuh, Bu? Judulnya peningkatan kepuasan kerja melalui efikasi diri dan supervisi kepala sekolah pada guru tidak tetap di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Bogor Timur. Boleh, jadi variabelnya itu adalah kepuasan kerja, satunya efikasi diri, dan itu ada supervisi, boleh? Ya. Ya, kebetulan GTT-nya juga di Kecamatan Bogor Timur ada 169, Bu, jadi cukup ya? Cukup, aman. Oke, aman. Oke, kayaknya ada yang belum dari silakan. Saya, Bu. Oke, udah punya lagi nih, Pak ini ya, apa Pak? Pengaruh kepemimpinan melayani dan budaya sekolah terhadap loyalitas kerja guru tidak tetap SMP atau MTS di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Y-nya apa, Pak? Y-nya, Pak? Loyalitas kerja. Pak, loyalitas juga itu hampir sama dengan motivasi, Pak. Itu tidak untuk variabel Y. Pak, Y-nya bisa pilih, Pak ya. Bisa efektivitas kerja, bisa kepuasan kerja, bisa komitmen terhadap organisasi, bisa komitmen terhadap profesi, bisa produktivitas kerja, bisa kreativitas kerja, bisa keinovatifan. Kalau loyalitas itu kebanyakan itu variabel X, Pak.
Kalau berarti kalau komitmen kerja bisa dimasukkan Apa Pak? sebagai komitmen kerja bisa dimasukkan Ya, sebagai variabel dia boleh komitmen. Jadi ini adalah Y-nya adalah komitmen kerja boleh, komitmen terhadap profesi juga boleh gitu. Apa pilih? Jadi ini komitmen boleh terhadap profesi guru artinya ya Pak ya. Komitmen terhadap profesi misalnya. Kemudian ininya X1-nya tadi apa? Kepingin melayani, X2-nya boleh apa? S2-nya apa Pak? budaya sekolah. Udah banyak kan, jangan Pak, budaya banyak. Kepemimpinan melayani udah sangat banyak, budaya itu lagi. Iya. Ya, boleh ini Pak, boleh tadi apa namanya learning organization boleh, kemudian apa namanya tadi apa lagi ya? Tunggu, kepemimpinan melayani udah, untuk komitmen bisa. Kemarin dari Paradis kepemimpinan melayani itu kan dari faktor eksternalnya, dari faktor internalnya apa? Mau kecerdasan emosional juga boleh. Kecerdasan emosional boleh Pak. Kecerdasan emosional boleh. Kemudian trust juga boleh. Kemudian apalagi yang jarang-jarang nih Pak. Kecerdasan adversitas juga boleh. Jadi jangan budaya lagi, kemudian kepemimpinan lagi, itu lagi muter semua hampir sama nanti gitu. Kita harus berani cari variabel-variabel baru. Gitu. Ya Pak ya? Saya boleh. Baik, boleh. Baik, berikutnya siapa? Berikutnya? Bu. Bu Hana. Ya, silakan Bu Hana. Tadinya kan saya mau komitmen organisasi Bu, tapi karena banyak ya. Kemarin sempat berkonsultasi dengan dosen akademik. Siapa Bu dosennya Bu? Pak Widodo. Penguatan OCB melalui peningkatan OCB melalui penguatan kreativitas dan efektivitas learning organization. Gimana? 3 variabel Y-nya Bu, X-nya. Enggak Bu. Kreativitas, peningkatan terus OCB melalui penguatan kreativitas dan efektivitas learning organization. Jadi efektif sebenarnya LO saja udah bisa, tapi nggak boleh juga efektivitas LO aja boleh. Boleh Bu, udah bagus. Kalau efektivitas dengan learning organization itu bisa jadi 2 itu sendiri Bu? Atau bisa sebenarnya bisa. Kalau saya sih LO aja udah learning organization udah variabel gitu. Berarti nggak usah pakai efektivitas. Gitu. LO aja cukup ya. Bisa berarti Bu ya? Bisa, ada bagus ini OCD, kemudian peningkatan OCD melalui penguatan kreativitas dan learning organization boleh. Makasih Bu. Oke. Silakan ada lagi. Kayaknya tuh ada tadi yang belum siapa ya? Pak Akbar, udah tadi Pak Akbar? Udah ya tadi ya? Udah Bu. Kayaknya saya Bu yang judulnya belum disampaikan. Oh iya, Pak Supriyadi, ya silakan Pak. Kemarin kebetulan untuk judul saya juga sudah konsultasi dengan pembimbing akademik saya Ibu dengan judul peningkatan keinovatifan guru pada masa pandemi berbasis kekuatan kepemimpinan transformasional dan efikasi guru, dan efikasi diri pada guru. Nah ini lagi saya cari nih Bu, apakah SMP negeri atau SMP swasta, guru tetap yayasan gitu ya, kecamatan, hanya mau ganti itu aja sih Bu. Y-nya apa Pak? Inovatifan ya Pak ya? Inovatifan Bu. Kemarin sih katanya, makanya kemarin ketika saya ngisi untuk dosen pembimbing, karena kata dosen saya ya sudah itu sudah bisa katanya seperti itu. Tapi kalau barangkali ada yang masukan silakan. Dosennya siapa Pak? Kalau boleh tahu. Dosen Ibu Heni. Oke. Ibu Heni untuk pembimbing akademiknya. Nah, jadi ini adalah katanya apa Pak? Keinovatifan X1-nya. Terus kepemimpinan transformasional dan efikasi diri. Oke, boleh Pak. Lanjut boleh Pak. Cuma nanti cek dulu populasinya ya Pak ya, harus di atas 140 ya. Iya, siap Ibu. Makasih Ibu. Artinya semua udah punya judulnya bagus-bagus nih ya. Sudah punya judul.
Tadi Bu Hani udah, Bu Hani? Bu Hani sudah? Sudah, Bu, tadi sudah. Sudah, oke. Nah, kalau semuanya sudah punya judul, beranikan diri. Mulai minggu depan sudah ada yang presentasi, gitu. Nah, sampai presentasi saya nanti akan memberikan masukan tentang bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara parafrase, gitu, supaya bisa maju nih. Kayak tadi Bu Nur udah siap ya buat presentasi ya Bu Nur ya? Paling tinggal ditambah itu Bu, referensinya masih ada yang kurang. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah punya proposal, silakan langsung buat PowerPoint. Nah, PowerPoint itu harus mencakup bab 1 sampai bab 3, tapi harus poin-poinnya saja. Karena juga Bapak Ibu harus baca bagaimana sih cara membuat PowerPoint yang bagus. Jangan terlalu penuh, jangan seperti koran tempel. Hanya poin-poin. Itu ya. Karena nanti pada waktu presentasi itu kita sekalian latihan untuk ujian proposal. Waktu presentasi itu hanya 12 menit Bapak Ibu. Jadi walaupun banyak yang ingin saya ceritakan bab 1, bab 2, bab 3, tapi kita pandai-pandainya membuat PowerPoint yang bisa tersampaikan maksimal 12 menit. Tapi sampai itu dari bab 1-nya ada, bab 2-nya ada, sampai bab 3-nya ada. Jadi bagi yang sudah punya proposal sama Bu Nur sama siapa? Silakan nanti mulai minggu depan sudah bisa presentasi. Nanti kalau sudah itu baru saya akan masukkan sedikit-sedikit masukan-masukan yang Bapak Ibu pentingkan seperti tadi pesannya tadi bagi membuat sintesis ya tadi ya, membuat sintesis dan mencari sumber jurnal. Oke. Jadi minggu Ibu maaf. Ya. Saya sebetulnya proposal sudah membuat dan sudah saya kirimkan ke Ibu Herpina, tapi belum ada jawaban balik dari beliau. Apakah itu bisa dipresentasikan di sini? Boleh. Ini kalau mata kuliah jalan dulu aja, siapa aja ikut. Iya, Bu. Ini dulu nanti dari mata kuliah ini kan kita dapat masukan tuh dari saya, dari teman-teman, sampaikan ke pembimbing. Bu, saya sudah seminar di kelas, masukannya ini Bu, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi silakan semuanya. Jadi kalau mau di depan Ibu Bu Nur sama Bu Ani boleh gitu ya. Kita siapa nanti kita lihat kalau bisa berdua, kalau satu nanti selebihnya saya akan masuk mengenai materi-materi tadi yang permintaan dari para teman-teman gitu. Jadi sekaligus di sini Bapak Ibu, presentasi ini akan melatih Bapak Ibu untuk pertama pemahaman karena latihan menjawab mulai dari bab 1 tentang latar belakang sampai menjawab tentang teori-teori sampai menjawab tentang metodologi. Itu yang pertama pemahaman. Yang kedua, belajar melakukan presentasi yang baik. Jangan membaca. Ini adalah kayak semua PPT dibaca, jangan. Namanya presentasi yang baik itu di PowerPoint itu hanya poin-poin kita menjelaskan. Tapi juga dibatasi waktunya maksimal 12 menit. Itu yang kedua. Jadi membuat presentasi, membuat PowerPoint-nya, latihan presentasinya, latihan menjawabnya. Gitu. Jadi banyak manfaatnya nih. Dan latihan menjawab sih nanti ketika Bapak Ibu masuk pada ujian pada waktu ujian proposal, Bapak Ibu akan dibombardir bertanya oleh para penguji nih, kita sudah berlatih di sini, berlatih dan Bapak Ibu bisa bertanya, Bu jawabannya kalau gini bener nggak? Nah nanti saya akan meluluskan. Gitu. Jadi manfaatkan ajang di mata kuliah desain penelitian ini Bapak Ibu latihan mulai dari menyusun proposalnya, kemudian membuat PowerPoint-nya, kemudian mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? Semangat ya, semangat semuanya gitu. Karena yang sudah selesai nanti maju Bu Nur kan langsung bimbingan lagi sama Pak Rektor, langsung cepat Pak, saya udah masuk di kelas Pak, sudah presentasi Pak, masukannya ini sudah saya perbaiki Pak. Nah nanti kalau setelah ini Bapak Ibu, nanti kalau kita masih ada waktu juga boleh kita latihan membuat instrumen LKDT-nya. Nah, karena nanti ketika ujian proposal, selain proposal juga Bapak Ibu juga
memasukkan LKDT dan sekaligus instrumennya. Jadi upayakan nanti kalau Bapak Ibu itu juga sudah punya gambaran instrumennya kayak apa nih, instrumen untuk variabel Y-nya, untuk X1-nya, untuk X2-nya. Kalau yang kualitatif tadi ada beberapa yang kualitatif harus sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk setiap subfokus. Pertanyaan penelitian apa, kemudian apa yang akan diobservasi, dokumen-dokumen apa yang akan dicari. Demikian juga tadi yang CIPP, yang evaluasi program. Untuk itu kan sudah jelas subfokusnya dapat konteks, input, proses, produk. Dan masing-masing konteks, input, proses, produk sudah disiapkan pertanyaan penelitiannya apa yang akan diobservasi dan dokumen apa yang akan dikumpulkan untuk masing-masing subfokus ini. Jadi upayakan proposal kita sudah lengkap, nanti mungkin Bu Nur besok kalau bisa sih juga udah buat gambaran dari instrumennya supaya bisa kita bantu sama-sama koreksi gitu. Nanti ya, ada juga Bu. Udah. Ya, udah ada ya. Nah, jadi langsung aja gitu. Keren. Oke. Jadi nanti bisa cepat gitu. Tapi kita perlu koreksi lagi ya, Bu. Iya, nanti jadi ketika Ibu akan presentasi, tolong proposalnya dikirim juga ke saya bantu koreksi. Jadi yang akan presentasi minggu depan malam Sabtu sudah kirim supaya saya bisa koreksi, nanti saya bisa masukkan halaman ini kekurangannya di mana, halaman ini kurangannya apa. Oke. Ibu, terakhir mau nanya Bu, kalau misalnya kebetulan variabel kita sama, itu nggak apa-apa kan yang lokusnya beda gitu kan Bu? Iya. Tapi upayakan jangan sampai tiga-tiganya sama Pak, gitu. Sama persis gitu, hanya satu SD, satu di SMP jangan. Minim kalau tadi saya lihat kok kebanyakan yang sama itu kepemimpinan melayani udah, tapi variabelnya beda-beda gitu. Saya ada dua yang sama dengan Bu Nur. Tadinya saya udah bikin. Sama, tiga variabel sama persis. Satu dua-duanya. Saya udah bikin, cuman kebetulan waktu segrup sama Bu Hani ada yang sama. Nah, saya suruh diganti, saya ganti, pas habis saya ganti, lah sama lagi sama Bu Nur. Nggak apa-apa, yang penting buatnya kan nggak barengan kan sini supaya tidak ada duplikasi gitu. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak barengan Bu. Makanya saya katakan coba kalau bisa cari variabel yang baru-baru sehingga kemungkinan samanya kecil gitu. Ada juga kesejahteraan organisasi gitu, juga ada kesejahteraan organisasi itu kan variabel baru juga gitu, misalnya. Jadi karena kalau yang baru-baru itu kemungkinan samanya kecil gitu, aman. Oke, yang penting Bapak Ibu masing-masing membuat sendiri, tidak boleh yang boleh saling tukar-tukar saling itu adalah apa teorinya. Saya butuh variabel ini nih, jurnalnya kita kasih boleh. Asal jangan memberikan itunya proposalnya. Tapi kalau siapa yang punya jurnal ini, saya nutur boleh. Jurnalnya sih nggak masalah. Tapi cara menuangkannya kan beda-beda. Nggak usah khawatir Pak Andika, tenang aja. Kayaknya habis Bu Nur, nanti Bu Ane, terus Pak Andika udah siap maju nih. Gitu. Oke. Nah, saya harusnya berlomba-lomba maju supaya bisa cepat-cepat ujian proposal kan dapat masukan dari kita, nanti serahkan ke pembimbing dicek lagi, langsung ujian proposal aman. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya proposalnya langsung membuat LKDT dan instrumennya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah siap dengan itu ya. Dan jangan lupa, yang jangan penting lagi, ketika menyusun proposal ikuti aturannya. Saya sudah masukkan lagi itu di LMS. Kebijakan dan aturan penulisan proposal, tesis, disertasi. Nanti kalau belum hilang lagi itu pasti sudah diberikan oleh Prodi, tapi saya sudah masukkan lagi di LMS. Bagaimana cara penulisannya, hurufnya apa, marginnya berapa, spasinya berapa. Sekarang ingat spasinya bukan 2, tapi 1,5 spasinya. Bagaimana cara notasi ilmiahnya, penulisan tabel, pembuatan gambar. Nah, sudah ada. Harus pedomani buku aturannya kebijakan. Jadi lihat saja di LMS sudah ada. Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, jangan lupa. Belum. Silakan nanti. Belum.
Silakan buka di LMS. Bu Nur yang tidak hadir siapa Bu Nur? Hadir semua Bu, ada 15. Yes. Ada hadir semua. Oke. Bapak Ibu masih ada yang akan ditanyakan? Jadi semangat ya Bapak Ibu, ini tinggal selangkah dikit lagi nih Bapak Ibu, tinggal menyelesaikan bab 3, semester 3, semester depan udah wisuda nih harusnya nih. Kita asal semester 3 ini bisa ujian proposal. Bu Nur coba dimotivasi teman-temannya supaya semua bareng-bareng bisa ujian proposal di semester 3. Bu. Amin. Amin. Cepat. Saya boleh bertanya lagi nggak, Bu? Boleh dong, masa nggak boleh bertanya aja ya ampun. Bu. Untuk instrumen, Bu, ya. Aturannya itu satu variabel itu satu variabel itu 40 item, masing-masing itu 40 item. Nah, untuk ingat Bapak Ibu, ketika membuat instrumen harus kita tuh ini variabelnya apa. Kalau variabel yang mengarah ke action, tindakan, kepemimpinan, produktivitas kerja, kinerja, kreativitas, itu pilihan jawabannya harus selalu sampai tidak pernah. Tapi kalau yang berkaitan dengan persepsi, komitmen, motivasi, budaya organisasi, itu pilihannya sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dan harus dilihat juga, ingat juga nih Bapak Ibu, kalau tadi misalnya ada yang variabelnya kreativitas kerja, keinovatifan, kemudian efektivitas kerja, kan yang menilai adalah atasan. Ya kan? Nah, menyusun butir-butir instrumennya itu harus kata kerja yang terlihat oleh kepala sekolah gitu. Jangan guru menyiapkan guru menyiapkan perangkat pembelajarnya sehari sebelum pembelajaran dimulai. Karena kepala sekolah tahu menyiapkan. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau yang menilai orang lain, apalagi kepala sekolah, itu perilakunya harus yang terlihat oleh yang menilai kepala sekolah misalnya. Nanti akan saya bantu mengkoreksi untuk instrumen-instrumennya. Jadi harus cek dulu pertama 40 item, siapa yang menilai. Kalau yang menilai orang lain, subjeknya guru. Guru ini karena penilaian kepala sekolah. Tapi kalau saya menilai diri sendiri, misalnya tentang motivasi, berprestasi, budaya, saya menilai saya gitu. Satu lagi Bu. Apa? Silakan boleh. Kan bukan kadang sih, emang saya itu bingung untuk menentukan pertanyaan yang tepat untuk variabel yang saya teliti gitu ya Bu ya. Nah, ada masukan nggak Bu dari Ibu supaya memudahkan saya, terutama atau kami semua membuat membuat. Jadi tadi saya katakan Bu, kalau tadi variabelnya yang mengarah ke action seperti kepemimpinan, macam-macam kepemimpinan ya, kemudian kinerja, produktivitas kerja, kreativitas kerja, ini karena arahnya ke action, jadi setelah subjek harus kata kerja. Dan kata kerja ini yang harus terlihat oleh yang nilai, oleh kepala sekolah. Tapi kalau kepuasan kerja, motivasi kerja, budaya itu adalah penilaian saya terhadap organisasi. Itu boleh, tidak perlu kata kerja. Saya merasa gitu. Saya senang, boleh gitu. Kalau jika pilihannya sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Gitu ya. Itu clue-nya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Jadi kalau tidak ada, kita lihat minggu depan ya. Presentasi yang pertama nih ada Bu Nurlela dan ada Bu Ane gitu ya. Kita presentasi, kita sama-sama memperhatikan, sama-sama membantu memberi masukan supaya hasil proposalnya jauh lebih baik. Demikian juga PowerPoint-nya juga menarik. Tolong kalau membuat PowerPoint jangan pakai animasi. Dilarang gitu. Kadang kan pasti jadi lama, muter bapleng gitu, itu nggak perlu gitu. Tanpa animasi. Tapi harus menarik, ya menarik iya, tapi tanpa animasi. Tapi jangan juga terlalu rame sekali, bentuk warna-warni gitu. Apa yang berkelas deh, ini kan S2 gitu ya. Tapi tanpa animasi. Oke. Demikian Bapak Ibu cukup? Ya. Bu, kalau di
Yang di petunjuk tesis sama disertasi yang terbaru ini tidak dicantumkan fokus ya Bu ya? Kalau yang sebelumnya ada Bu? Maksudnya Pak, sistematikanya nggak ada ya? Iya. Ya mungkin belum nggak ada. Jadi kalau sistematikanya bisa ikut yang lama aja. Artinya kalau tidak ada sini, artinya sistematikanya masih ikut yang lama gitu Bu. Oh, iya Bu. Ya, artinya tapi yang baru itu bahwa tujuan penelitian bukan lagi di bab 3 tapi adanya di bab 1 ya, tujuan penelitian. Ya. Jadi setelah masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian, baru kegunaan atau manfaat penelitian. Fokus masih masuk Bu di masuk. Itu. Kalau kualitatif fokus penelitian, subfokus penelitian. Kalau yang punya saya tuh Bu, untuk menentukan fokus subfokusnya gimana Bu? Kalau fokus itu besar, misalnya gini, Ibu apa Bu? Tentang apa tadi Bu? Tadi saya manajemen program gerakan literasi sekolah. Kalau manajemen itu, jadi fokusnya bagaimana manajemen bla 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 bla, itu fokusnya. Nah, kemudian subfokusnya turunan dari manajemen apa? Bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sama konefnya. Jadi subfokus 1 mengenai bagaimana merencanakannya, bagaimana mengorganisasikannya, subfokus 3 bagaimana melaksanakan, subfokus 4 bagaimana monitor dan evaluasi. Fokus besarnya bagaimana manajemen. Berarti itu bagian dari manajemen tersebut ya Bu ya? Betul. Itu yang masuk ke subfokus ya Bu? Subfokus ya. Tapi itu ada 2 aliran Bu. Ada yang aliran seperti itu, tapi juga ada lagi kalau Pak Nandang biasanya jangan pakai pakai yang lain lagi, yang unik lagi boleh gitu. Misalnya ketika di literasi itu ada hal-hal unik di sana gitu. Tapi ini kadang-kadang ada dualisme ya Bu ya. Kalau subfokusnya, kalau yang biasanya orang kalau Pak Widodo segala macam dari manajemen itu subfokusnya ke arah POAK. Tapi kalau Pak Nandang nggak mau tuh dia. Dari manajemen itu apa yang uniknya? Bagaimana menyiapkan gurunya atau bagaimana pengadaan barangnya, bagaimana mungkin silakan boleh itu. Tergantung ini, makanya nanti tergantung pembimbingnya nanti. Kalau saya sih yang penting tidak menyalahi aturan metodologi, aman-aman aja. Iya. Bu. Cuma mungkin harus antisipasi ya Bu, kalau misalnya pembimbingnya itu ya. beda. Dan kalau Ibu nanti tampilnya setelah UTS kan Pak Nandang tuh itu Bu jangan POAK Bu, Pak Nandang nggak mau gitu. Oh, gitu. Iya, kalau pada tuh jadi dari manajemen itu apalagi yang uniknya nih gitu. Oh, bagaimana pengadaan bukunya, bagaimana bagaimana kan literasi kan butuh ada pengadaan bukunya, bagaimana mengatur segala macam itu boleh. Jadi kalau Pak Nandang nggak mau ke POAK-nya gitu. Tapi kalau Pak Widodo harus POAK. Nah, kalau saya selama itu tidak menyalahi aturan metodologi aman. Gitu. Kalau saya gitu ya Bu ya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan seperti Ibu. Iya. Netral ya Bu ya. Netral. Iya. Kalau saya nggak bisa menyalahkan karena dua-duanya punya dasar dengan masalah gitu sama. Iya. Tapi Ibu juga harus paham kalau misalnya Pak Widodo ini harus POAK, ya udah ikutin gitu. Kalau pernah jangan POAK, ya ikutin gitu. Aman aja. Tapi kalau begitu karena dua-duanya sebenarnya punya dasar yang kuat, aman aja nggak masalah gitu. Iya. Asal masing-masing itu didukung oleh teori-teori yang kuat. Iya. Ibu, terima kasih. izin bertanya Ibu. Boleh Pak Iwan. Kalau proposal penelitian itu kan 3 bab ya Bu ya. Nah di bab 3 itu kan metodologi penelitian, di akhir subnya itu ada teknik analisis data ya Bu ya. Nah untuk strategi penyelesaian di teknik analisis data ini gimana ya Bu ya? Langkah-langkahnya saja. Langkah-langkahnya aja. Jadi statistik data itu ada dua pengujian. Pertama statistik deskriptif adalah untuk mengukur mean, median, modus, membuat distribusi frekuensi sampai membuat histogram. Untuk analisis statistiknya, esensialnya apa gitu. Langkah-langkahnya aja, nggak perlu itu. Oh, langkah-langkahnya aja Bu ya. Langkah-langkahnya saja. Cuman jangan lupa sekarang itu kadang-kadang kalau itu harus pakai sitorem. Langkah sitorem ini seperti apa? Gitu. Baik Ibu, makasih Ibu. Oke, sama-sama. Masih ada lagi Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu kita ketemu lagi minggu depan. Tulis pertanyaannya apa saja gitu ya. Atau boleh Bapak Ibu boleh WA saya, Bu tolong dong minggu depan terangkan mengenai ini, nggak supaya saya nggak lupa ya. Baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, Bu. Bu Nur saya siap ya buat minggu depan ya, sama Bu Ana. Kalau mungkin kan dua, kalau nggak satu dulu gitu ya. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Bu Nur, tolong dong difoto dulu. Ya. Ya. Yuk, siap. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jalan.